berlatar di Jawa Timur tahun 1986. Di sebuah pedesaan terpencil, di mana mayoritas warga di sana adalah seorang petani. Pada waktu itu, sedang diadakan lomba, semacam pertarungan antar jawara. Siapapun yang merasa dirinya kuat, diperbolehkan untuk mengikuti lomba tersebut. Terlihat dua petarung tangguh sedang mengadu kekuatannya di arena itu. Salah satu dari petarung itu bernama Surya. Surya nampak kewalahan melawan musuh yang badannya jauh lebih besar dari dirinya. Lalu datanglah seorang wanita berparas cantik yang bernama Suzana. Suzana memberikan semangat kepada Surya untuk terus berjuang. Seperti mendapatkan suntikan kekuatan, kedatangan Suzana ke sana membuat Surya kembali bangkit. Di hadapan wanita yang paling dia cintai, dengan sekuat tenaga, Surya menendang lawannya hingga tersungkur ketika bow yang terpajang di sana. Orang-orang di sana tertawa terbahak-bahak ketika wajah itu diselimuti tik kebo. Dengan pertarungan sengit, Surya pun akhirnya bisa mengalahkan lawannya. Dari ajang pertarungan paling bergengsi itu, Surya layak mendapatkan hadiah seekor domba. Ternyata, domba itu akan Surya jual untuk menambah mas kawinnya dalam pernikahannya nanti dengan Suzana. Namun, rencana mereka harus tertunda ketika di rumah Suzana, dia mendapati kedua orang tuanya didatangi oleh orang suruhannya Raden Aryo. Mereka datang untuk menagih hutang ayah Suzana. Dia menggadaikan rumah dan tanahnya kepada Raden Aryo hanya demi untuk berjudi sabung ayam dan ayahnya kalah. Sedikit ada perselisihan ketika Surya mencoba menengahi urusan keluarga Suzana. Tak ingin terjadi keributan, Suzana mengatakan kepada mereka bahwa hutangnya pasti akan Suzana bayar. Hanya saja, Suzana butuh waktu untuk bisa melunasi semua hutang tersebut. Sebagai itikat baik, Surya pun memberikan domba itu. Raden Aryo adalah seorang saudagar terkaya di desa. Dia tahu kalau keluarga Suzana tidak akan sanggup melunasi hutang-hutangnya. Raden Aryo lalu mengundang semua keluarga Suzana untuk datang ke rumahnya. Mereka disambut dan dijamu dengan hidangan mewah. Kedua orang tua Suzana sendiri tidak tahu maksud dari undangan ini. Raden Aryo mengundang mereka bukan untuk membicarakan soal hutang. Berhubung pernikahan Raden Aryo dengan Minanti yang hingga kini belum mendapatkan keturunan, Raden Aryo bermaksud ingin meminang Suzana untuk menjadi istri keduanya. Pernyataan tersebut membuat Minanti terkejut dan dia pun sangat marah. Karena walau bagaimanapun, kedudukannya sebagai Raden Putri akan terusik oleh keberadaan Suzana. Tak ada pilihan lain bagi Suzana dengan tawaran tersebut. Akhirnya, dia mengorbankan cintanya kepada Surya demi untuk melunasi hutang ayahnya. Dan akhirnya, pesta pernikahan Suzana dengan Raden Aryo pun diselenggarakan dengan sangat meriah. Di tengah pesta yang sedang berlangsung, Surya yang tidak terima dengan pernikahan mereka mencoba untuk mengacaukan pesta pernikahan tersebut. Namun tak mudah bagi Surya, karena dia harus berhadapan dengan para pengawal. Perkelahian pun tak terhindarkan hingga terjadilah insiden yang membakar panggung pertunjukan golek. Raden Aryo pun murka atas apa yang telah dilakukan oleh Surya. Surya harus menerima akibatnya karena sudah berani menentang Raden Aryo. Saat Aryo akan memotong salah satu tangan Surya, Suzana bersujud dan memohon kepada Raden Aryo untuk menghentikan hukuman tersebut. Suzana berjanji mau melakukan apapun asal Raden Aryo mengampuni Surya. Mendengar hal itu, tentu saja Raden Aryo sangat senang karena akhirnya dia bisa membelah durian Suzana. Setelah beberapa waktu berlalu, Mantini mulai merasakan perbedaan sikap Aryo kepada dirinya. Tentu saja, Mantini tidak mau dimadu oleh suaminya. Namun, karena pemegang kekuasaan adalah Raden Aryo, Mantini hanya bisa memendam amarah itu di dalam hatinya saja.
Sampai pada suatu hari, Mantini menyuruh Ratih untuk mengambil sisir milik Suzana. Di sisir itu, masih terdapat beberapa helai rambut Suzana. Disinilah awal mula Mantini menjalankan rencananya untuk menyingkirkan Suzana. Suzana terbangun di pagi hari dan dikejutkan dengan banyaknya ular berbisa di dalam kamarnya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya keinginan Aryo untuk mendapatkan keturunan sebentar lagi akan tercapai. Suzana kini tengah mengandung anak dari Raden Aryo. Dan hal itu membuat Mantini semakin membencinya. Dia mendatangi Ki Jaya, dukun yang mengirimkan ular-ular itu kepada Suzana. Namun dia gagal untuk membunuh Suzana dengan ular yang dikirimnya itu. Rasa benci dan amarah menguasai Mantini, dan dia meminta kembali kepada Ki Jaya untuk mengirimkan santet kepada Suzana. Mantini tidak ingin Suzana tewas begitu saja. Dia juga ingin Suzana tewas dengan cara tersiksa. Santet yang dikirimkan Ki Jaya kali ini berupa gumpalan rambut yang membuat Suzana tidak bisa bernafas. Tapi lagi-lagi, Suzana masih bisa selamat dari serangan santet Ki Jaya. Suatu hari, Suzana bersama Ratih pergi ke pasar. Suzana sengaja datang ke pasar, sebenarnya hanya untuk bertemu dengan Surya. Walaupun Suzana kini telah resmi menjadi istri Raden Aryo, tapi cinta sejati Suzana hanyalah untuk Surya. Namun, bertemu kembali dengan Suzana tidak membuat Surya senang. Hal itu malah membuat luka hati Surya yang belum sembuh kini harus tergores kembali. Bukan keputusan yang mudah bagi Suzana memilih menikah dengan Raden Aryo. Keputusan tersebut dia lakukan demi untuk menyelamatkan keluarganya. Walaupun Suzana tahu kalau keputusannya akan membuat Surya terluka. Tapi yang jelas, sampai saat ini, cinta Suzana kepada Surya masih sama seperti dulu. Suzana meminta bantuan kepada Surya. Dia memberitahukan kalau belakangan ini nyawanya merasa terancam. Banyak kejadian-kejadian aneh yang tidak masuk akal. Seperti ada seseorang yang sengaja mengirim santet untuk menyerang dirinya. Dia memberikan sebuah bungkusan kepada Surya dan meminta Surya mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Di dalam bungkusan itu berisi sebuah gumpalan rambut yang dimuntahkan oleh Suzana sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, kehamilan Suzana sudah semakin membesar. Sementara di lain sisi, Mantini kembali menemui Ki Jaya untuk melakukan komplain. Semua kiriman santet itu gagal untuk membunuh Suzana. Mantini pun mulai tidak percaya dengan kemampuan Ki Jaya. Ki Jaya mengatakan untuk melakukan seperti apa yang diminta oleh Mantini, persyaratannya tidaklah mudah. Salah satunya adalah Ki Jaya harus tidur bersama Mantini. Kalau kamu memang ingin dia benar-benar matang, memangnya syaratnya apa? Kamu harus tidur dengan aku. Namun sebenarnya itu hanyalah akal-akalan Ki Jaya saja. Tanpa tahu hal itu, akhirnya Mantini pun setuju dengan persyaratan yang diminta Ki Jaya. Di malam hari, tepat pada malam Jumat Kliwon, Suzana mulai merasakan seperti ingin melahirkan. Paraji atau dukun beranak pun didatangkan untuk membantu persalinan Suzana. Inilah detik-detik yang menegangkan bagi Raden Aryo. Karena tak lama lagi, Suzana akan melahirkan keturunan dari Raden Aryo. Namun, ada beberapa kejanggalan selama proses persalinan. Paraji yang dibantu oleh Ratih kesulitan, karena bayi yang ada di dalam kandungan Suzana tidak mau keluar. Sementara di lain sisi, Ki Jaya mulai dengan ritual-ritual santetnya. Lalu terlihat perut Suzana tiba-tiba membesar, melebihi kandungan itu sendiri. Dan ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya itu. Paraji dan Ratih malah ketakutan setelah mereka melihat keanehan yang terjadi kepada Suzana. Keanehan kembali terjadi ketika kandungan itu berpindah tempat dan kini berada di punggung Suzana. Seperti sebuah balon yang terus diisi oleh angin hingga akhirnya kandungan itu pun pecah. Akhirnya, Suzana pun wafat
dengan penuh penderitaan. Namun, anak yang berada dalam kandungannya masih bisa terselamatkan. Minanti malah menuduh kalau Susanna mempunyai ilmu hitam, dan kejadian ini adalah karma atas ilmu hitam yang dimiliki oleh Susanna. Anak yang dikandung oleh Susanna ternyata berkelamin perempuan. Sedikit ada rasa kecewa di dalam hati Raden Aryo, karena sebenarnya Aryo mendambakan seorang anak laki-laki untuk menjadi pewaris tunggal semua kekayaannya. Beberapa hari setelah Susanna wafat, saat Ratih keluar dari rumah Raden Aryo, tak sengaja di sana dia bertemu dengan Surya. Surya hanya ingin menitipkan sebuah Al-Quran kecil bersama tasbih untuk diberikan kepada Susanna. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Ratih memberitahu kalau Susanna telah meninggal dunia. Dia juga mengatakan kalau Susanna meninggal karena disantet. Tapi Ratih sendiri tidak tahu pasti siapa yang melakukan santet itu. Bagaikan petir di siang bolong, Surya sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Seakan tak percaya kalau Susanna telah meninggal dunia, dia meminta kepada Ratih untuk memberitahukan di mana kuburannya Susanna. Di malam hari, Surya pun nekat untuk menggali kuburan Susanna. Surya masih belum rela untuk kehilangan Susanna. Surya hanya ingin bersama Susanna untuk yang terakhir kalinya. Walaupun itu hanyalah tubuh Susanna yang sudah mati. Namun di tengah kesedihan yang mendalam, si iblis pun datang untuk menggodanya, dan terdengarlah suara yang memanggil nama Surya. Terjadilah perbincangan antara Surya dengan si iblis. Si iblis menawarkan kepada Surya kalau dia bisa menghidupkan kembali Susanna. Tak hanya itu, dengan bangkitnya Susanna, mereka juga bisa mencari tahu siapa sebenarnya pelaku yang telah menyantet Susanna. Semua itu bisa diwujudkan, tapi dengan satu syarat, yaitu setelah urusan Susanna selesai, Surya harus menyerahkan bayi Susanna kepada si iblis. Setelah bernegosiasi panjang, akhirnya Surya pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, Susanna benar-benar hidup kembali. Di sini, si iblis hanya mengembalikan sukma Susanna dan dimasukkan kembali ke jasadnya saja. Dapat dikatakan, saat ini Susanna berada antara hidup dan mati. Tak pernah Surya duga, akhirnya dia bisa kembali melihat Susanna hidup. Awalnya Susanna sendiri tak percaya kalau dirinya hidup kembali. Tapi setelah Surya menjelaskan kalau dirinya mengikat perjanjian dengan iblis untuk menghidupkan kembali Susanna, Susanna pun akhirnya mengerti bahwa tujuan utama Susanna kembali hanya ingin bertemu dengan anak kandungnya. Sedangkan tujuan Surya adalah ingin mencari tahu siapa orang yang telah menyantet Susanna. Bangkitnya Susanna menggemparkan warga setempat. Tak sedikit dari para warga pernah melihat penampakan Susanna dengan memperlihatkan tubuhnya yang bolong. Surya mulai menyusun sebuah rencana untuk mencari tahu siapa pelakunya. Kuncinya adalah dia harus menemui Ratih kembali, karena hanya dari Ratih, Surya bisa mendapatkan informasi lain terkait apa yang terjadi kepada Susanna. Surya membawa Ratih masuk ke dalam hutan untuk dipertemukan dengan Susanna. Ratih awalnya tak percaya kalau Susanna bisa hidup kembali. Dan tak lama kemudian, Susanna pun muncul di hadapan Ratih. Ratih sangat ketakutan ketika Susanna tertawa di atas pohon, layaknya sesosok kuntilanak. Ini Ratih, dia bisa bantu kita bertemu anakmu lagi, Susanna. Ratih, anakku. Susanna menanyakan kabar tentang kondisi anaknya. Dia juga meminta bantuan kepada Ratih agar dia bisa menemui anaknya. Ratih yang tadinya ketakutan sudah mulai terbiasa dengan keberadaan Susanna. Ratih pun mulai bercerita tentang anak Susanna yang kini tinggal bersama Mantini. Mantini tidak begitu suka dengan keberadaan anak Susanna. Berulang kali Mantini ingin mencelakai anak tersebut. Pada suatu hari,
Ratih pernah melihat Mantini menemui seseorang. Karena mencurigakan, Ratih mencoba menguping pembicaraan mereka berdua. Pria itu bernama Ki Jaya. Dia datang menemui Mantini hanya untuk memberitahukan kalau Ki Jaya mencium adanya makhluk gaib yang mencoba mendekati rumah Raden Aryo. Ki Jayalah yang telah membentengi rumah kediaman Raden Aryo dari serangan makhluk gaib. Mustahil jika Suzana dapat memasuki rumah tersebut. Untuk melepaskan benteng gaib itu, Surya harus menemukan Ki Jaya. Dan kebetulan, Ratih tahu di mana Ki Jaya berada. Ratih berpura-pura mengatakan bahwa Surya adalah pasien yang ingin berobat kepada Ki Jaya. Tapi di sini, Surya malah langsung berbicara kepada Ki Jaya kalau kedatangannya ke sini agar Ki Jaya melepaskan benteng gaib yang ada di rumah Raden Aryo. Namun ternyata, sebelum itu pun Ki Jaya juga sudah tahu maksud kedatangan mereka berdua. Dia juga sudah tahu kalau rohnya Suzana telah bangkit kembali. Sempat terjadi pertikaian antara Ki Jaya dengan Surya. Ki Jaya melawan Surya dengan ilmu santetnya, di mana dia hanya menggunakan sebuah boneka untuk menyerang Surya. Ketika Ki Jaya akan menikam Surya, Ratih menghadang dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Surya. Ratih juga sempat mengambil kalung yang dipakai oleh Ki Jaya. Ternyata kalung tersebut adalah pusat kesaktian yang dimiliki oleh Ki Jaya. Dengan terlepasnya kalung tersebut, benteng perlindungan rumah Raden Aryo pun kini sudah terlepaskan. Sayangnya, Ratih harus tewas setelah terkena tikaman itu. Tak lama kemudian, Suzana datang menuntut balas setelah apa yang sudah Ki Jaya lakukan kepada dirinya. Suzana meremas kepala Ki Jaya hingga kepala itu hancur lebur. Begitulah Ki Jaya tewas dengan cara yang mengenaskan. Mantini datang kembali ke rumah kediaman Ki Jaya. Namun di sana, dia hanya menemukan Ki Jaya yang sudah tewas. Sejak saat itu, Mantini mulai mendapatkan teror dari arwahnya Suzana. Merasa keselamatannya sudah mulai terancam, Mantini mencari dukun lain untuk melindungi rumah mereka. Dukun yang sekarang menangani rumah Raden Aryo sepertinya sudah sangat berpengalaman. Dia tahu betul kelemahan dari makhluk gaib yang menyerang Mantini. Si dukun sengaja akan menangkap Suzana ketika Suzana datang kembali. Dia juga memberikan beberapa pusaka untuk menangkal serangan dari Suzana. Lalu tiba-tiba muncullah Ratih setelah beberapa hari ini menghilang. Ratih datang kembali ke rumah Raden Aryo. Dia beralasan kalau selama ini dia pulang karena orang tuanya sedang sakit keras. Raden Aryo sama sekali tidak curiga dengan kemunculan Ratih. Dia meminta Ratih untuk kembali mengurus anaknya Suzana. Berbeda dengan Mantini, dia mencium adanya bau busuk saat berada di dekat tubuh Ratih. Ratih masuk ke dalam kamar, bermaksud untuk menemui bayinya. Tapi ternyata, bayi Suzana sudah tidak lagi ditempatkan di kamar itu. Dia kembali menemui Mantini untuk menanyakan keberadaan bayinya. Namun tiba-tiba, Mantini menodongkan sebuah keris pusaka kepada Ratih. Mantini hanya ingin memastikan kalau Ratih bukanlah jelmaan dari Suzana. Ratih hanya terdiam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Tetapi Mantini masih ragu. Dia kembali melihat Ratih dengan cermin pusaka pemberian si dukun. Dan di cermin itulah baru diketahui kalau ternyata Ratih adalah jelmaan dari Suzana. Seketika itu, rumah Raden Aryo berguncang hebat. Murka Suzana tertumpah semua pada malam itu. Mendengar suara gaduh di dalam rumah, para penjaga pun langsung masuk. Raden Aryo kembali pulang setelah dia menyusul anak buahnya yang malah pergi ke tempat hiburan. Saat dia kembali, kondisi rumah sudah berantakan. Dia juga menemukan salah satu anak buahnya sudah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi, Surya menyusup masuk untuk mencari keberadaan bayi Suzana.
Tapi di sana, dia harus berhadapan dengan beberapa penjaga. Susanna membunuh mereka satu persatu. Setelah para penjaga itu tewas, kini yang tersisa hanya Mantini bersama Raden Aryo. Mantini mengancam Susanna, jika dia berani mendekat, Mantini tak segan-segan akan membunuh anak itu. Lalu tiba-tiba, paku besi menancap ke tubuhnya Susanna. Serangan itu tak lain adalah serangan dari si dukun. Dukun itu cukup sakti, dia bisa melumpuhkan Susanna dengan paku besinya. Sementara di sisi lain, Surya berhadapan dengan Raden Aryo. Ketika Susanna sudah tidak lagi berdaya, dengan tikaman 2 paku di tubuhnya, si dukun akan menancapkan paku terakhir di kepalanya untuk menghancurkan Susanna. Tapi untung saja, Surya berhasil menghadang dan menembak si dukun. Susanna kembali terlepas dari paku sakti yang mengikat dirinya. Susanna menjadi sangat murka, dia membantai semua orang yang ada di sana. Mantini mencoba kabur dan melemparkan anak Susanna. Tapi tidak semudah itu untuk Mantini bisa terlepas dari murkanya Susanna. Setelah memastikan anaknya selamat, Susanna mendatangi Mantini. Susanna menuntut balas atas apa yang sudah Mantini lakukan kepada dirinya. Tiba-tiba punggung Mantini membesar, seperti yang dialami oleh Susanna dulu. Mantini hanya bisa menjerit dan meminta ampun. Akan tetapi, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong Mantini. Punggung itu terus membesar, hingga akhirnya punggung itu pun pecah. Namun, bukan bayi yang keluar, melainkan Susanna yang keluar dari punggung Mantini. Setelah semua dendam Susanna terbalaskan, dia meminta bayinya. Susanna juga mengajak Surya dan bayi itu untuk hidup abadi bersama selamanya di alam sana. Tapi Surya sadar kalau di dalam tubuh Susanna bukanlah Susanna yang sebenarnya, melainkan Sukma Susanna yang dikendalikan oleh iblis. Surya membawa paku sakti itu dan dengan sangat terpaksa, Surya pun harus menghancurkan Susanna. Karena walau bagaimanapun, bayi itu harus tetap hidup di dunia ini. Dan film pun selesai.